Hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat, Jamaluddin Jamal Mirdad yang nggak mau komen silahkan minggat. Inilah sosok Pangeran Diponegoro. Gue tuh selama ini berpikir yang paling susah itu nyari fosilnya dinosaurus. Taunya ada yang lebih susah nih, ijazah aslinya si Jokodok. Dan yang bikin gue gemes banget tuh sekarang si Jokodok bilang bersihkan nama baik dia. Sini gue bersihin pakai sikat WC, termasuk kulit lo tuh gue bersihin. Jokodok, lu sadar nggak? Dari hari pertama isu ijazah itu muncul, rakyat cuma minta satu hal, tunjukin tuh ijazah, selesai. Tapi lu gak ngelakuin itu semua, malah kayak sengaja mempermainkan rakyat, dibiarin, diabaikan. Terus hari ini setelah semuanya membesar, setelah jadi bahan omongan dan sorotan dunia internasional, dengan entengnya lu bilang pulihkan nama baik saya yang difitnah secara masif. Lu waras Jokodok. Gini ya Jokodok ya, gue kasih tahu, atau sebelum gue kasih tahu lu cari deh otak lu digorong-gorong dulu biar lu paham Jokodok ya. Nama baik lu itu gak akan kotor kalau dari hari pertama isu ijazah itu nongol, langsung tuh lu keluarin tuh ijazahnya, taruh di meja, lu tunjukin, udah selesai, case close. Orang mau ngomong apa lagi nggak bisa, buktinya udah ada, udah jelas nyata. Lah ini hal sesimpel itu bos nggak lu lakuin Jokodok. Dan yang paling bikin gue nyesek tuh setiap kali rakyat nanya selalu diputar balik seolah-olah rakyat yang jahat lah, rakyat yang fitnah lah, rakyat yang merusak nama baik dia yang zolim. Padahal nih ya, rakyat cuma mau satu kejujuran, terang benderang beberkan. Nih contohnya tuh Barack Obama, ketika diragukan kewarganegaraannya dia nggak banyak cincong kayak lu, apalagi nangis playing victim. Nggak pakai begitu Jokodok, tapi dengan gentlemannya Obama tuh langsung nunjukin itu dokumennya. Nih dokumen gue, udah kan selesai, clear. Nggak jadi drama yang berseri-seri gitu, sinetron gitu, enggak kan Jokodok. Terus kenapa lu tuh gak ngikutin jejaknya Obama? Oh iya sih, gue maklum ya, Obama mah cerdas, lu kan goblok Jokodok. Kenapa ya harus seperti labirin gitu? Gue merhatiin kebanyakan drama banget tuh Jokodok. Wah, saya difitnah, saya dizolimi, nama saya dicemarkan. Tai lu bangke lalu Jokodok. Udahlah lu Jokodok, stop. Jangan bikin skenario baru buat nyalahin Roy Suryo CS atau siapapun. Yang nyiptain bola salju itu lu sendiri. Yang ngebiarin rumor ini membesar lu sendiri. Yang bikin satu dokumen jadi teka-teki negara lu juga sendiri. Paham gak sih sampai sini Jokodok? Jadi kalau hari ini lu bilang dizolimi, gue saranin lu ngaca dulu deh. Sebentar, lu punya kaca gak di rumah? Gue nanya, kalau nggak kan gue kirimin deh Jokodok. Siapa yang nyiapin semua skenario ini pertama kali jadi rame dan berlarut-larut? Jawab, tolong. Kalau dari awal transparan, nggak mungkin lah rakyat bisa seliar ini. Curiganya nggak mungkin dunia ikut nonton. Ingat Jokodok, manusia bisa lu setting, opini bisa lu giring, media bisa lu arahkan, tapi jangan lupa konsekuensi dan karma selalu jalan dengan sendirinya. Dan sejarah itu punya kebiasaan unik, diam-diam mencatat loh. Dunia bisa lu bikin jadi mode pesawat, tapi kebenaran nggak bisa. Sampai sini lu gue saranin cepet sadar sebelum ajal manggil lu. Satyam Eva Jayate. Pak Jokowi itu ingin terus mengendalikan, bukan mengendalikan untuk rakyat, tapi mengendalikan supaya dinasti dia itu tidak dihukum oleh sejarah. Nah itu masa sopannya gitu. Tapi nggak mungkin seseorang yang meninggalkan jejak buruk, apalagi jejak sebagai pengkhianat, itu akan dihitung oleh sejarah. Akan hilang ya. Sejarah yang bagus itu bukan mengingat-ingat para pahlawan, tapi mengingat-ingat para pengkhianat. Betul. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek tempat pembuatan dokumen palsu di toko percetakan di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat. Petugas mendapatkan puluhan ijazah palsu, KTP palsu, dan buku nikah palsu. Pemilik toko selembar ijazah palsu dijual dengan harga Rp1.500.000, sedangkan untuk ijazah SMA dijual dengan harga Rp800.000. Terancam hukuman penjara 7 tahun. Ijazah apa aja yang kamu palsuin? SMA. Berapa duit bang jual ijazah bang? 900. Itu SMA. Kalau yang kuliah? Universitas. Berapa? 1,5. Sosiolog hukum UNJ meyakini ijazah Jokowi palsu.
Inilah penuturannya. Prof, sampai detik ini Anda meyakini ijazahnya asli atau palsu sebenarnya? Kalau saya meyakini itu palsu. Suatu kalimat, Ya. argumennya apa, dasarnya apa, Anda berani mengatakan itu palsu? Kalau memang itu betul ada aslinya, pasti berani siapapun akan menunjukkannya. Oke, Pak Triandika. Pak Jokowi ini kan terkenal sebagai ikon pembohong dari dulu. Ya, coba pada saat kampanye, 6.000 SMK itu entah kemana. Janjinya mendirikan mobil nasional. Tidak impor, tidak hutang. Silva kita 6-7 triliun. Ini kan ikon pembohong Indonesia, Joko Widodo ini. Semua orang tahu dia suka bohong. Gitu loh. Jadi, semua orang tahu dia suka bohong. Jadi makanya saya bilang, pihak Joko Widodo itu menuduh kami fitnah. Tetapi dia suka fitnah. Gitu loh, makanya ya bagus itu disomasi gitu loh. Kalau tidak minta maaf berapa kali 24 jam Mas? Ya ada nanti bangkos. Nah, 3 atau 7 kali 24 jam palingnya lama ya harus minta maaf gitu loh. Kalau nggak minta maaf ya kami laporkan gitu loh. Fitnah. Kenapa? Siapa coba? Sebutkan dulu. Siapa tokoh besar, orang besar di balik kami? Ini kan ingin menggeser ini ke politik. Padahal ini murni saintifik. Makanya kami akan susun dalam sebuah buku gitu loh. Bukunya kompleks, komprehensif. Kalau mau dijawab, ya udah jawab ahlinya dari pihak Pak Jokowi. Jangan metode salah, tapi mana metode yang benar? Sumbernya salah, mana sumber yang benar? Ini hak demokrasi. Kami punya hak untuk meneliti. Apalagi yang kami teliti adalah ijazah yang pernah dipakai 2 kali untuk jadi presiden. Oke. Artinya apa? Ijazah itu udah milik publik, harusnya milik rakyat. Oke. Dan sekarang berada di tangan polisi dan ini dalam upaya untuk menyelidiki. Makanya kenapa nggak dari dulu itu ditunjukkan? Sudah ada 2 korban nih, Bambang Tri, Gus Nur di penjara gara-gara ijazah itu. Sudah ada korban. Ini kan satu-satunya presiden atau mantan presiden yang paling pengecut di republik di dunia ini. Yang katanya lulusan S1 UGM, padahal UGM itu harusnya ijazahnya kebanggaan. Oke, ketika ijazah sekarang sudah di tangan penyidik. Di mana? Benar nggak itu di tangan penyidik? Ada nggak bukti acara penyitaan? Kenapa pada saat pengumuman Dirtipidum itu hanya berani menampilkan fotokopi? Pernah nggak konvers menyatakan ini tidak ada tindak pidana, tapi barang buktinya aja nggak pernah ditunjukkan? Itu loh, cuma fotokopi. Beraninya Dirtipidum cuma nampilin fotokopi. Ini republik besar. Bahwasannya Pak Jokowi itu presiden yang membelah itu sangat kelihatan, bahkan saya katakan di beberapa kesempatan ketika dalam sejarah bukan hanya Republik Indonesia, di seluruh republik negara yang lain belum pernah saya mempunyai komparasi ada presiden yang punya relawan. Itu pada saat kompetisi itu wajar. Anda capres, Anda punya relawan, tentu saja dimungkinkan. Tetapi kemudian Anda presiden, Anda masih punya relawan, itu sama saja Anda tidak mengakui bahwa Anda presiden Republik Indonesia. Masa kompetisi sudah selesai. Saatnya Anda merangkul semua. Ketika Anda masih merawat relawan-relawan saat Anda menjadi presiden, artinya Anda ingin membelah rakyat, ini relawan saya, Anda bukan. Pembelahan dilakukan dengan sangat jelas. Harusnya Pak Jokowi dengan tegas mengatakan seluruh masa kampanye sudah selesai, saya sudah dilantik menjadi presiden, saya adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, maka peran-peran relawan yang itu ada di masa kompetisi sudah selesai. Ini adalah masa membangun, ini adalah masa rekonsiliasi. Tidak hanya pada saat capres, pada saat memerintah, setelah menjadi presiden masih punya relawan, masih punya mania, masih punya orang yang kemudian terus memuji dan memuja. Kalau seperti ini Pak Jokowi, mohon maaf, memang lagi-lagi saya merasa ada problem kenegarawanan di sisi beliau. Pak Arsul Sani yang menunjukkan ijazah aslinya tadi, syarat hakim konstitusi itu adalah satu-satunya pejabat negarawan itu ada di hakim konstitusi. Dan itu beliau tanpa berpikir terlalu bertele-tele, tanpa berpikir terlalu panjang menunjukkan ijazahnya. Itu seorang hakim konstitusi.
apalagi seorang presiden yang seharusnya punya derajat kenegarawanan di atas hakim konstitusi karena pemimpin tertinggi republik. Pada saat beliau kemudian mengambil posisi tidak mau menunjukkan, padahal secara hukum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 18 ayat 2 mengatakan sebagai pejabat publik informasi pendidikannya itu tidak dikecualikan. Jadi kalau sekarang masih ada yang mengatakan tidak bisa, Pak UGM mengatakan itu informasi pribadi, sebenarnya bisa Pak Jokowi memberikan izin kalaupun itu mau dianggap mau melalui prosedur itu. Sebenarnya bisa, tapi ketika Pak Jokowi mengambil posisi nanti di pengadilan yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat HS Channel dimanapun berada, semoga di weekend ini sahabat tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan lahir dan batin, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini cukup ngeri ya, berada di tepi jurang. Kembali Nopi Bule yang kita kenal sebagai kader PDIP ini ngamuk mendamprat seseorang yang bernama Joko Dok. Ya, saya tidak berani menebak maksud dia Joko Dok itu apa. Tapi kalau saya boleh menduga ini diarahkan kepada Pak Jokowi. Dan pada titik ini saya juga merasakan hal yang sama, tentu dengan kalimat dan kata-kata yang berbeda seperti yang disampaikan oleh Nopi Bule ya. Dan dalam hal ini juga saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh seorang profesor dari UNJ ya, Cik Juliati. Prof. Cik Juliati ini sangat meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Kenapa demikian? Beliau juga tadi mengatakan bahwa kalau memang benar asli, kenapa tidak ditunjukkan? Nah, ini juga menjadi kebingungan kita sebagai rakyat yang dibolehkan oleh undang-undang untuk bisa mengetahui sebuah dokumen dari seorang pejabat publik, apalagi beliau pernah menjabat selama 2 periode sebagai presiden. Tentu punya hak kita sebagai rakyat untuk bisa mengetahui kebenarannya. Nah, saya teringat kenapa sampai saat ini hujatan demi hujatan terus mengalir ya dari netizen, bahkan dari beberapa aktivis begitu ya, dialamatkan kepada Pak Jokowi ini. Saya teringat sebuah keterangan dalam Al-Quran ya. Kalau tidak salah begini bunyinya, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min syayatin faminapsik. Allah berfirman, intinya setiap kebaikan itu pasti datang dari Allah, tapi setiap keburukan itu datang dari ulah dan kelakuan kita sendiri. Demikian kurang lebih disampaikan firman Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya mendapat keburukan dengan hujatan dan sebagainya, ya introspeksi ya, jangan-jangan itu memang datang dari keburukan kita sendiri. Nah, bagaimana menurut sahabat ya? Karena memang pada titik ini saya juga masih bingung, kenapa ini isu ijazah ini tidak pernah selesai dan makin membosankan ya. Dan seolah-olah pada titik ini saya memandang, berpendapat begitu, berkomentar, seolah-olah ada yang memang sengaja dipelihara untuk tujuan-tujuan tertentu. Entahlah ya, kalau saya coba kaitkan ini dugaan-dugaan saya kaitan dengan terseretnya nama Pak Jokowi di WUS, nama Pak Jokowi yang terakhir ini di IMIP gitu ya, atau kasus-kasus lain, bahkan kemajuan-kemajuan yang diperoleh oleh pemerintahan sekarang, progres-progres dari program Pak Prabowo itu tertutupi. Jangan-jangan sengaja untuk menutupi itu, jangan ya. Bagaimana menurut sahabat? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga sehat selalu dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.